Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dahriansyah dengan NIM 23051204022. Di sini saya akan menjelaskan tentang routing statik untuk mengampu mata kuliah jaringan komputer. Di sini kita sudah masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer. Untuk teman-teman yang belum men-setting atau membuat desain topologi jaringannya, di sini untuk routernya saya menggunakan PT router di sini, router PT di sini untuk ketiga routernya. Kemudian untuk PC-nya kita pakai yang ini, PC dan server. Nah, setelah itu untuk eh, alur dari connectionnya di sini untuk yang PC ke router dan juga router ke server ini saya menggunakan copper crossover untuk connectionnya. Kemudian untuk yang router to router saya menggunakan serial DTE. Nah, di sini saya akan sedikit menerangkan untuk kita men-setting dari router mau PC maupun server. Nah, yang pertama di router ini setelah kita sambungkan dengan connectionnya device Ethernet 0, ini akan menyambungkan PC 1 ya, akan menyambungkan PC 1 dan juga untuk fast Ethernet 1 ini PC 2. Untuk settingan sendiri, PC1 di sini 192.168.1.62. Kenapa di sini pakai 62? Dikarenakan adanya topologi jaringan di sini. Kita pakai daerah sini. Kita nggak boleh pakai 0 atau 63 di belakangnya. Jadi saya menggunakan 62. Oke. 62. Terus untuk subnet emasnya di sini itu menyesuaikan dengan daerah ini. Kita pakai yang /26. Untuk /26 di sini dia subnet emasnya titik pastinya adalah 192. Jadi pasti kalau kalian pakai /26 dalam /26 jadi subnet emasnya harus 192. Oke. Kita sudah setting ini untuk yang PC1. Kemudian kita juga akan men-setting fast Ethernet dari PC2. Nah, PC2 di sini saya menggunakan titik 126. Kalau kita lihat sendiri 126 itu berada di sini /25 di daerah sini. Kita pakai yang daerah sini 125. Kita pakai 126 di sini. Nah, terus untuk subnet masnya sendiri 192 karena ini ya 192. Kita pakai yang ini untuk subnet masnya. Jangan lupa untuk dua-duanya untuk fast Ethernet 0 dan 1/0 poin statusnya dinyalakan, di on kan. Awalnya off di sini. Jadi saya dinyalakan. Udah selesai. Nah, nanti kita tinggal men-setting PC 1. Nah, di sini tinggal setting aja seperti ini. IP-nya di belakang sendiri titik 1 karena 0 dan 63 itu IP 0 itu IP network sedangkan 63 itu IP broadcast. Kemudian ini kita setting juga untuk subnet masknya dan default gateway ini buat apa? Ini adalah pintu keluar. Jadi nanti kalau kita kirim PDU contoh dari PC3 ke PC1, biar PC1 dapat mengembalikan ke PC3, kita harus buat yang namanya gateway atau jalan keluar dari PDU-nya seperti itu.
kita delete, kita setting. Cara untuk mengetahuinya kita harus tahu ini jalannya itu nomor berapa. Kalau dari setting dari kita kuliah kebetulan di sini kita lihat jalannya titik 1.0. Kita setting 192.168.1.0. Kemudian di sini subnet max-nya 255, 255, 255, 192, 92. Terus next hop-nya kita pakai 12, 12, 12, 1, bukan 2, 1 ya. Karena kita menuju ke router 1. DD sudah masuk. Kita masuk, kita coba PC1 ke PC3. Kita simulation, kita jalankan dari PC1 ke router 1, router 2, PC3, kembali ke router 2, ke router 1, dan berakhir ke PC1 dan berhasil. Seperti itu. Static point ini penting banget ya, sangat-sangat penting ya. Nantinya kita biar mengetahui lah apa namanya alur dari bagaimana sebuah alamat itu dikirim secara teratur gitu ya. Oke, kita delete. Nah, sekarang kita akan melakukan beberapa testing di sini. Kita akan melakukan beberapa testing. Jadi itu tadi adalah beberapa percobaan yang telah kita lakukan dengan Cisco Packet Tracer. Jadi ada beberapa langkah yang kebetulan error, dari seperti contoh PC3 atau PC2 itu tidak bisa, terus PC3 ke server 2 juga tidak bisa. Itu karena saya belum membuat static routingnya ya. Jadi static routing itu harus kita buat seperti tadi saya contohkan. Yang pertama, bagian statiknya tuh, bagian networknya tuh kalian isi IP networknya itu yang ini, yang jalurnya. Habis itu maxnya atau subnet max yang digunakan IP network itu berapa, terus arahnya mau kemana, next IP networknya itu kemana gitu. Oke, itu kalian masukkan ke ADD gitu, itu caranya ya. Kemudian yang terakhir kita akan melakukan yang namanya tracing di sini. Oke, jadi di sini tadi kita telah melakukan simulasi sekitar ada 7-8 simulasi dari topologi lah jaringan yang telah kita buat. Namun ada beberapa yang error, yang dimana seperti PC3 to PC2, kemudian PC3 to server 2 itu disebabkan karena static routingnya itu belum disetting ya. Jadi tadi kalau kita udah tahu kan bagaimana cara nyeting statiknya. Nah, yang pertama tuh network di sini tuh IP-nya ya. IP-nya berapa? 192.168.1
berapa gitu ya, biasanya 0 atau berapa gitu, tergantung sistem kalian. Nah, habis itu max dari apa namanya IP-nya itu berapa, 255 255 titik 255 titik berapa gitu, ada 192 128. Terus yang terakhir next hop, ini adalah jaringan yang ingin dituju, jaringan yang ingin kita tuju tuh apa, itu kemana gitu, ini jalannya next hop tuh ini. Oke. Nah, setelah kita melakukan percobaan simulasi tadi, kita bisa melakukan yang namanya tracing. Nah, di sini saya sudah mencoba tracing. Nah, kita coba tracer. Nah, di sini aku ingin tahu tracer dari PC1 ke server 1 itu berapa sih? Berapa kali dia melakukan pengiriman? Ini. Nah, dia akan melewati router 1. Ini IP-nya. Kemudian dia akan masuk ke router 3, router 3, 13.13.13.3. Kemudian baru sampai ke server 1. Begitu pula sebaliknya, kita bisa juga cek server di sini. Command prompt start. Nah, ini bisa kan, ini IP-nya PC1 nih. Nah, dia akan menuju router 3 dulu, ke router 1, terakhir ke PC1. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi ini percobaan simulasi dan sudah selesai. Mungkin itu saja video dari percobaan Suku pakai tracer routing static. Jadi jangan lupa ditunggu video-video berikutnya, dan tentu saja akan membantu teman-teman juga nantinya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.